Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lukman Hakim. I'm from group 6. Nama saya Lukman Hakim. Saya dari kelompok 6. We from group 6 will present the result of our paper. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi makalah kami. I will reading text about Islamic religion. I'm start the word Islam, which is derived from Arabic, means to accept, to follow, and to obey. In other words, Islam is following God, the Master. Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menerima, mengikuti, dan taat. Dengan kata lain, Islam menyembah Allah yang Maha Kuasa. God is our creator and master. Our success in life relies fully on following the master. Allah adalah pencipta dan penguasa kita. Keberhasilan kita dalam hidup bergantung sepenuhnya mengikuti yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Therefore, we must all obey His commands, either in words or on deeds. Oleh karena itu, kita semua harus mematuhi perintahnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. But God has let us be free to obey or not to obey Him. Tetapi Allah telah membiarkan kita bebas untuk taat atau tidak untuk mentaatinya. Islam, life is like a test. The successful test taker is one who obey good. Hidup itu seperti ujian. Peserta tes yang berhasil adalah orang yang mentaati Tuhan, yaitu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Musdalifah. I will continue the explanation from my friend Lukman. Jadi, in other words, the real success in this life and the life after death is in obeying God. Jadi, dengan kata lain, kesuksesan sesungguhnya dalam hidup ini dan kehidupan setelah kematian adalah dalam mentaati Allah. True peace also lies only in following God. Perdamaian sejati juga terletak hanya dengan mengikuti Allah. The word Islam also means peace. Kata Islam juga berarti perdamaian. Therefore, Islam means both obedience to God and peace. Karena itu, Islam berarti ketaatan kepada Allah dan perdamaian. Islam seeks peace through obedience to God, the Creator and the Master. Islam mencari perdamaian melalui ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Penguasa. Islam is a religion from God, which leads its following to gain true peace. Islam adalah agama dari Allah yang mana menuntun pengikutnya untuk mendapatkan kedamaian sejati. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu vocabulary. Di teks ini ada beberapa vocabulary. Yang pertama ada to derive yang artinya mengambil atau berasal, di mana sinonimnya adalah take yang artinya mengambil. Kemudian yang kedua ada did yang artinya perbuatan, sinonimnya ada action yang artinya tindakan. Yang ketiga ada test yang artinya ujian, kemudian sinonimnya adalah exam yang artinya juga ujian. Yang keempat ada to accept yang artinya menerima, kemudian sinonimnya adalah receive yang artinya menerima. Kemudian yang kelima true yang artinya benar atau sejati, sinonimnya adalah right yang artinya benar. Yang keenam ada command yang artinya adalah perintah, kemudian sinonimnya adalah injunction yang artinya perintah juga. Yang ketujuh ada obedience yang artinya ketaatan atau kepatuhan, kemudian sinonimnya adalah observance yang artinya ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan grammar fokus. Yang pertama yaitu passive voice and then in other words. Yang pertama passive voice. Passive voice is a grammatical construction where the subject of the sentence does not take action but instead receives action or is followed up by another again, whether stated or not. Passive voice is used to show interest in a person or object that is subjected on an action and not a person or object performing the action. Jadi passive voice ini adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau ditindaklanjuti oleh agen lain, baik disebutkan ataupun tidak. Kalimat pasif atau passive voice ini digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Adapun penggunaan daripada passive voice yang pertama yaitu passive voice ini digunakan ketika door of action tidak diketahui. Example, your door was knocked on last night. Pintumu diketuk semalam. Kemudian yang kedua, passive voice ini digunakan ketika door of action tidak penting untuk disebutkan. Misalnya, karena pelaku aksi tersebut sudah jelas atau bisa ditebak atau merujuk kepada orang secara umum. Example, the final result can be viewed on the web. Hasil akhirnya dapat dilihat di internet. Kemudian yang ketiga, penggunaan passive voice ini digunakan untuk memberi penekanan pada objek. Example, the enigma factor was published at the first time is 2005 by Sunmark. The Enigma Factor dipublikasikan pertama kali di tahun 2005. Kemudian yang keempat, passive voice ini digunakan sebagai variasi pada tulisan. Misalnya, pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Example, the investigator knew that is had returned to Indonesia. She was arrested yesterday. Para penyelidik tahu bahwa dia telah kembali ke Indonesia. Dia ditahan kemarin. Kemudian yang selanjutnya yaitu in other words. In other words are phrases used when we want to convey our ideas or opinions back in other different words. In other words, ini merupakan frasa yang digunakan ketika ingin menyampaikan kembali ide atau pendapat kita dengan kata lain yang berbeda. Example, contohnya, Islam means to accept God. In other words, Islam orders its followers to believe in God and to obey His commands. Kemudian yang kedua, example, contohnya, life is like a test. In other words, is everybody in this world is like a test taker. Kemudian yang selanjutnya, contohnya, students have to obey the university rules. In other words, the rules of the university should be obeyed by the students. Kemudian yang selanjutnya, the library is open the public. In other words, everybody can come into the library. Selanjutnya, he was born and raised in America. In other words, he is an American. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, the school exam will be held soon. In other words, students must study hard. Kemudian
Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu past continuous tense. The past continuous tense is a form of tense used to express that an action is taking place for a certain time in the past. This form indicates that the action occurred before, during, and may continue after time or other action that occur in the past. Jadi past continuous tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa lampau. Jadi bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan mungkin berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Kemudian penggunaan past continuous tense ini yang pertama ada untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Contohnya, Rian was eating lunch at 12, yang artinya Rian makan siang pada jam 12. Jadi pada kalimat ini menjelaskan bahwa Rian telah memulai makan siangnya ketika jam 12 dan berlangsung selama jam itu dan selesai di jam itu, yaitu pada jam 12. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi, biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Contohnya, Mr. Hill was watching a movie when the lamp fell on the floor, yang artinya Tuan Hill sedang menonton film ketika lampu jatuh ke lantai. Jadi pada penggunaan yang kedua ini biasanya suatu aksi itu sedang terjadi namun diinterupsi oleh kejadian lain. Jadi yang satu aksi yang seperti contoh yang tadi tuh Mr. Hill was watching a movie itu merupakan satu kejadian, kemudian diinterupsi oleh kejadian lain yaitu when the lamp fell on the floor, ketika lampu jatuh ke lantai. Dan kalimat when the lamp fell on the floor ini merupakan bentuk simple past. Jadi yang ketiga, selanjutnya untuk menunjukkan bahwa kedua aksi sedang berlangsung secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Contohnya, Stella was talking on the phone while Alan was reading the book, yang artinya Stella sedang berbicara di telepon ketika Alan sedang membaca bukunya. Jadi pada penggunaan yang ketiga ini, kedua aksi itu sedang berlangsung secara bersamaan. Beda yang dari penggunaan yang kedua tadi, satu aksi sedang terjadi tapi diinterupsi oleh kejadian lain. Nah, sedangkan penggunaan yang ketiga ini satu aksi terjadi, kemudian satu aksi juga sedang berlangsung. Jadi dua kejadian sedang berlangsung bersamaan. Jadi penggunaan kalimat di kedua aksi tersebut menggunakan past continuous tense yang ditandai dengan yang pertama itu Sheila was talking on the phone, kemudian yang aksi kedua Alan was reading his book, dan ditandai dengan konjungsi while yang artinya selagi. Kemudian penggunaan yang keempat untuk membicarakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Interval kejadiannya acak, namun sesungguhnya merupakan kebiasaan alami. Tenses ini terkadang digunakan untuk mengkritik suatu aksi. Contohnya, my neighbor was always chasing stray cats off with his broom, yang artinya tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. Jadi pada penggunaan keempat ini menunjukkan kebiasaan alami, namun kebiasaan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang, hanya beberapa kejadian di waktu yang menunjukkan kebiasaan ini, yang seperti contohnya tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. Jadi kebiasaan tersebut tidak berlangsung secara beraturan atau misalkan setiap hari, namun kebiasaan tersebut selalu berulang ketika kejadian tersebut terjadi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu rumus past continuous tense. Yang untuk kalimat positifnya ada subjek plus was were. Was ini untuk digunakan subjek tunggal dan were untuk as, they, dan lain sebagainya. Kemudian plus verb ing. Example, contohnya I was watching TV at 8 last night.
Saya sedang menonton TV jam 8 malam. I itu merupakan subjeknya, was itu merupakan to be, watchingnya merupakan verb ing, dan TV at egg last night itu merupakan adverb. Kemudian yang kedua, bentuk negatif. Rumusnya subject plus was were plus not plus verb ing. Contohnya, she was not waiting for you yesterday, yang artinya dia tidak sedang menunggumu kemarin. Kemudian yang ketiga, bentuk interrogatifnya, di mana was were ini diletakkan di awal kalimat, kemudian setelah itu ada subjek dan verb ing. Contohnya, was he watching TV at 8 last night? Apakah dia sedang menonton TV jam 8 malam tadi? Kemudian keterangan waktu pada past continuous tense ini, yang pertama ada at this time yesterday. Jadi keterangan waktu ini digunakan untuk menunjukkan kejadian lampau yang sudah terjadi sebelumnya, namun dapat juga menggunakan keterangan waktu seperti all day yesterday, in the morning yesterday, and etc. Example, I was shopping at this time yesterday. Jadi penggunaan at this time yesterday ini untuk menunjukkan keterangan waktu yang lampau. Kemudian yang kedua ada while. Jadi keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi while ini untuk digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian, dua kejadian sedang berlangsung secara bersamaan. Contohnya, I was eating while my brother was studying. Jadi saya sedang makan selagi adik saya sedang belajar. Kemudian yang ketiga ada keterangan waktu when. Keterangan waktu ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan dengan spesifik waktu. Keterangan waktu when ini biasanya diikuti dengan simple past. Jadi menggunakan keterangan waktu ini ketika satu kejadian diinterupsi dengan kejadian lain. Contohnya, they were studying when I came. Mereka sedang belajar ketika saya datang. They were studying itu merupakan satu kejadian sedang berlangsung, kemudian diinterupsi ketika saya datang. Kemudian pembahasan selanjutnya ada prefixes. Prefixes is one or more letters that when attached to the beginning of a base word creates a new word or form of the word. Jadi prefixes adalah satu atau lebih huruf yang bila dilampirkan di awal kata dasar menciptakan kata atau bentuk kata baru. Jadi beberapa prefixes yang digunakan membawa sebagian makna dari kata baru yang terbentuk. Prefixes biasanya digunakan untuk menunjukkan bentuk negatif dari suatu kata. Prefix juga dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan waktu, tempat, atau cara. Namun, hal yang perlu diketahui, tidak semua kata cocok dengan prefixes, karena terkadang ada beberapa kata yang memiliki bentuk tersendiri mirip dengan prefix, seakan-akan kata tersebut adalah prefix, padahal bukan. Contohnya, ada prefix kontra, kemudian bergabung dengan kata dasar indicate, kemudian menjadi kata contraindicate. Namun ada juga kata lain yang serupa, yaitu contraceptive dan contradict, di mana kontra pada kedua kata tersebut bukan merupakan prefix, melainkan sebuah kata tersendiri, yang dimana kata tersebut tidak bisa dipisahkan karena kata kontraseptif dan kontradik itu merupakan satu kesatuan, sedangkan prefix ini dapat dipisahkan prefix dan kata dasarnya, seperti kontraindikat tadi kan bisa dipisah menjadi kontra dan indikat, sedangkan kata kontraseptif tadi tidak bisa dipisahkan menjadi kontra dan septif, karena kata septif itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kontra tadi. Jadi pada intinya prefix itu adalah imbuhan atau huruf atau beberapa huruf yang ditambahkan pada awal kata, tetapi prefix juga bisa dihilangkan dari kata dasarnya, seperti saya jelaskan tadi. Contohnya, prefix non yang berarti bukan kemudian ditambahkan kata dasar sense menjadi nonsense. Namun jika prefix non tadi dilepaskan, maka kata sense tadi bisa berdiri sendiri meskipun arti kata tersebut dapat berubah.
Kemudian di sini ada beberapa contoh prefix yang sering digunakan dalam kalimat. Misalnya ada prefix a yang artinya tidak atau tanpa. Contoh katanya tuh atypical, amoral, atheist, yang artinya misalkan amoral yang artinya tidak bermoral, atheist tidak beragama. Kemudian ada ante, ada prefix juga anti, dis, ex-husband, ex-member, ex-president, extra. Contoh katanya extraordinary, extracurricular, extraterritorial. Kemudian prefixes in, ill. Contoh katanya tuh illegible, impatient, inappropriate, irrelevant, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh kalimatnya dalam prefix ini dalam kalimatnya yang pertama ada misalkan the employee did something illegal, yang artinya pegawai itu melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak sah. Prefixnya itu illegal, prefix ill, kemudian ditambahkan kata dasar legal menjadi ilegal. Kemudian yang kedua ada Messi is a very famous international football player, yang artinya Messi adalah pemain sepak bola internasional yang sangat terkenal. Kata prefixnya itu adalah inter, kemudian ditambahkan kata dasar nasional menjadi internasional. Kemudian contoh yang ketiga ada they are doing pre-wedding photos on the island of Bali. Mereka melakukan foto sebelum pernikahan di Pulau Bali. Prefixnya itu pre yang artinya sebelum, kemudian ditambahkan kata dasar wedding yang artinya pernikahan. Jadi mereka melakukan foto sebelum pernikahan di Pulau Bali. Kemudian yang keempat ada they do an incorrect thing in their school, yang artinya mereka melakukan hal yang tidak benar di sekolah mereka. Prefixnya adalah in, prefix in, kemudian disandarkan atau ditambahkan kata dasar correct menjadi incorrect yang artinya tidak benar. Kemudian ada juga ini he has no religion because he is an atheist. Dia tidak mempunyai kepercayaan karena dia seorang ateis. Jadi prefixnya adalah a, disandarkan kata dasar theist menjadi atheist. Terus ada she needs an antibiotic because she has an allergic. Dia membutuhkan antibiotik karena dia mempunyai alergi. Jadi prefixnya ada anti, kemudian disandarkan kata dasar biotik menjadi antibiotik. Kemudian terakhir ada I live an ordinary life, that's why I want to have an extraordinary one. Saya menjalani hidup yang biasa saja, karena itu saya ingin memiliki hidup yang luar biasa. Ini prefixnya adalah extra, kemudian disandarkan atau ditambahkan kata dasar ordinary, kemudian menjadi kata extraordinary yang artinya luar biasa. Maybe that's just explanation from us. We apologize if we have something wrong in explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.